Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah. Para bapak, para ibu, para saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hentinya kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dikaruniakan olehnya kepada kita, sehingga kita pada malam hari ini dapat bertemu kembali untuk sama-sama belajar tentang sirah nabawi, kisah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah dimuliakan oleh Allah, setelah kita membahas rencana pertahanan yang telah dirancang oleh Rasulullah, jadi setting kita itu hari Sabtu, ini tanggal 6 Syawal tahun ketiga Hijriah. Ya, ketika itu dua pasukan sudah saling bertemu. Rasulullah sudah merancang, ya, dan memilih 50 orang pasukan khusus pemanah diletakkan di bukit sebelah tenggara, ya. Kemudian dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Kemudian beliau menentukan pasukan sayap kanan, sayap kiri, dan juga barisan yang terdepan. Kemudian kemarin kita juga membahas bagaimana tentang barisan orang-orang kafir Quraisy, di mana mereka dipimpin oleh komandan tertinggi Abu Sufyan bin Harb. Kemudian pasukan berkudanya dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ya. Sedangkan liwa, panji-panjinya dipegang oleh Bani Abdiddar. Nah, para jamaah dimuliakan oleh Allah, sekarang adalah kedua pasukan sudah menyusun strategi, keduanya sudah saling berhadapan, siap untuk berperang. Kita akan membahas awwalu wuqudil ma'arakah. Jadi korban pertama peperangan. Wa taqarubul jam'an, telah dekat dua kelompok. Watadanatil fi'atan, ya, dan telah berkumpul, telah mendekat saling berhadapan-hadapan dua kelompok, ya. Wa bada'at marahilal qital, maka dimulailah, ya, peperangan. Wa kana awwalu wuqudul ma'arakah hamilul liwa'il musyrikin Tolha bin Abi Tolha al-Abdari. Nah, korban pertama peperangan ini yakni pembawa benderanya orang musyrik yang namanya Tolha bin Abi Tolha al-Abdari, ya, dari suku Abdiddar. Wa kana min asja'il firshan Quraisy, dia termasuk, ya, orang kesatria di Quraisy, ya. Yusammihil muslimuna kabashil kadibeh, dia dinamakan oleh orang-orang muslim sebagai mesin perang. Jadi dia maju, ya, maju sendiri, nantang untuk duel. Kharaja wa huwa raqib ala jamal, dia keluar naik onta. Yad'u ilal mubaraza, nantang duel satu persatu, ya, seperti perang Badar kemarin. Jadi perangnya itu diawali duel satu persatu, ya. Ayo keluar, jagoanmu keluarkan, ya. Tolha bin Abi Tolha al-Abdari, ya, keluar sambil numpang onta, maju dan nantang duel. Fa ahjama anhun nas li farid syuja'i, maka pasukan kaum muslimin enggan menandingi dia, enggan menanggapi dia, ya. Kenapa? Karena dia terkenal sangat jagoan, ya.
Walakin taqaddama ilaihi Az-Zubair. Tetapi ya yang maju melawan dia ya adalah Az-Zubair bin Awam, termasuk sahabat senior Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yamhilhu bal wathab al-Laits. Dan dia maju langsung menyerang si Thalha bin Abi Thalha ini tanpa memberi ya kesempatan sedikit pun bagi Thalha. Dia menyerang seperti singa yang menerkam. Hatta sara ma'ahu ala jamalihi, sampai tersungkur dia bersama ontanya. Tsumma qatahama bihil ard, lalu dia ya dijejek sehingga terlempar. Dijejek apa ya? Ditendang langsung terlempar. Ya, seperti itu. Berarti si urip kabeh. Ya ditendang sama si Abu Zubair radhiyallahu anhu sampai tersungkur di bumi. Fa'alqahu anhu wa dhabaha bisayfi, lalu dia dipegang langsung disembelih ya dengan pedangnya oleh Az-Zubair. Ya. Wa ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza sarai ar-ra'i. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ya duel yang seru ini ya. Fakabbir wa kabbarul muslimin, lalu beliau takbir Allahu Akbar, takbirlah seluruh pasukan kaum muslimin. Jagoannya menang, Az-Zubair. Jadi seperti biasa perang zaman dahulu itu diawali dengan mubarazah, duel ya jagoan-jagoannya. Ternyata jagoan kaum muslimin yang menang. Wa asna ala Zubair, Rasulullah memuji Zubair, wa qala fi haqqihi, dan mengatakan kepada Zubair, inna likulli nabiyyin hawariyan. Setiap nabi itu punya hawari, yakni pengikut setia. Wa hawari Az-Zubair, dan pengikut setiaku ketahuilah Az-Zubair. Ya, pengikut setiaku adalah Az-Zubair. Jadi Az-Zubair dapat julukan dari Nabi sebagai hawari beliau. Ya, hawarinya. Jadi Nabi Isa punya hawariyin, 12 pengikut setia. Ya, Nabi Muhammad punya hawari beliau yakni Az-Zubair bin Awam. Ya, beliau memuji Az-Zubair atas kepahlawanan ini. Kemudian para jamaah dimulakan oleh Allah, peperangan terus berlanjut. Ya, peperangan terus berlanjut. Sebagaimana kita ketahui, orang-orang Quraisy ya, itu yang berhak dulu memegang liwa panjinya orang Quraisy itu orang Bani Abdiddar. Ya, tatkala ini pemegangnya ini selesai, ya pemegangnya ini kalah, maka faqad ta'aqab Banu Abdiddar li hamlil liwa ba'da qitali qaidin Thalha bin Abi Thalha. Lalu orang-orang Abdiddar karena pernah berjanji di depan Abu Sufyan, ya. Abu Sufyan kan pernah bilang begini, "Hei Abdiddar, Bani Abdiddar, kamu saya percaya membawa panji. Sesungguhnya pasukan itu berawal dari panjinya. Kalau panjinya benderanya roboh, selesai pasukan ini. Kalau nggak bisa, kasihkan kami akan menjaga." Maka Bani Abdiddar ketika itu tersinggung kan, ya, kamu besok akan melihat bagaimana kami berperang, ya. Dan mereka ternyata berpegang teguh pada janjinya itu. Ya, setelah Thalha bin Abi Thalha ini roboh, kalah, ya, dibantai oleh Az-Zubair bin Awam, lalu digantikan fahamalahu akhuhu, maka saudaranya membawakan panji itu, yakni Abu Syaibah Utsman bin Abi Thalha. Abu Syaibah Utsman bin Abi Thalha menggantikan membawa bendera. Wa taqaddama lil qital wa huwa yaqul, dia maju berperang sambil mengatakan, inna alayya ahlul liwa'i haqqo, kami yang berhak memegang bendera ini. Anta khaddabas sa'aq au nataqaddan, kami akan membumbungkan tinggi seperti pohon, ya, atau menumbangkannya, terserah kami. Fahamala alaihi Hamzah bin Abdul Muthalib. Tatkala Abu Syaibah maju, ya, maka dihadang oleh Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, sekali lagi terjadi duel, ya, satu lawan satu. Fadarabahu ala atiqahu darbahu biturab yadahu ma'a kadifahu. Dia memukul sampai terkena, ya, pundaknya, sebelah pundaknya ini, ya, sehingga tangannya ini terpisah dengan pundaknya.
hatta wasalat ila siratihi, sampai tembus ke pusarnya. Jadi tebasan ini sampai tembus ke pusarnya, ya. Fabanat rastahu, lalu terurailah paru-parunya. Jadi tembus ini sampai paru-parunya terurai, ya, saking tajamnya dan saking kerasnya pukulannya Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, sampai, ya, pusarnya ini tembusnya dan sampai paru. Jadi terpotong begini, terpotong sampai pusarnya terurai pedotanya. Kemudian pembawa bendera nomor 2 tumbang, ya. Tsumma rafa'a liwa Abu Sa'id bin Abi Thalha, lalu benderanya dibawa oleh Abu Sa'id bin Abi Thalha. Berarti satu anak juga, anaknya Abi Thalha, binnya sama, ya. Faromahu Sa'ad bin Abi Waqqas bisahmin asaba hanjarata. Lalu, ya, tatkala dibawa oleh Abi Sa'id bin Abi Thalha ini, maka Sa'ad bin Abi Waqqas memanahnya. Waktu memanah ini terkena tenggorokan dia langsung, ya, terkena tenggorokan. Fa'adla alisani, sehingga dia melet, lisannya itu melet, langsung kena tenggorokannya. Wa mata lihinai, langsung mati ketika itu, ya. Wakila, dan ada yang mengatakan bal kharaja Abu Sa'ad yad'u ilal barroza, akan tetapi Abu Sa'ad ini keluar untuk nantang duel. Ada yang mengatakan demikian. Ini dilayani oleh Ali bin Abi Thalib, dan kemudian Ali bin Abi Thalib menepasnya sehingga bisa mengalahkannya. Ini riwayat yang lain, ya. Pembawa bendera ketiga habis. Tsumma rafa'a liwa Musafi' bin Thalha bin Abi Thalha, lalu benderanya, ya, panjinya dibawa oleh Musafi' bin Thalha bin Abi Thalha. Lalu apa? Faromahu Asim bin Thabit bin Abi Aqlah, lalu dipanah oleh Asim bin Thabit bin Abu Aqlah bisyahmin, dengan panah. Faqatalahu, maka dia terbunuh. Musafi' pun dipanah oleh Asim bin Thabit, ya. Faqatalahu, lalu terbunuh. Fahamal al-liwa ba'dahu akhu, lalu sesudahnya panjinya dibawa oleh saudaranya, yakni Kilab bin Thalha bin Abi Thalha, berarti cucunya Abu Thalha, Kilab, ya. Ini satu keluarga semuanya ini, ya, anak cucunya Abu Thalha dibawa oleh ini. Maka apa? Fanqadda alaihi Zubair bin Awam, lalu diserang dia oleh Zubair bin Awam hatta qatalahu, sampai dia terbunuh. Tsumma hamalal liwa akhuhuma, lalu liwa dibawa oleh saudara keduanya, yakni Al-Jallas bin Thalha bin Abi Thalha, dibawa Al-Jallas bin Thalha bin Abi Thalha, ya. Fata'anahu Thalha bin Ubaidillah, lalu ditikam dia oleh Thalha bin Ubaidillah ta'natan qaddat ala hayati, dengan tikaman yang mengakhiri hidupnya, ya. Wakila, dan ada yang mengatakan barromahu Asim bin Thabit bin Abi Aqlah bisamin faqadha alai, ada yang mengatakan dia matinya dipanah oleh Asim bin Thabit. Nah, para jamaah dimuliakan Allah, sampai pembawa bendera yang ke-6 semuanya ditepas habis oleh jagoan-jagoan kita, ya. Sampai ke-6, ini satu keluarga. Haula'i sitta nafara min baiti wahid, 6 orang tadi. Yang pertama Thalha bin Abi Thalha, kemudian Abu Saibah sampai Al-Jallas, itu 6 orang itu dari satu rumah. Anak cucunya Thalha, anak cucunya Abu Thalha semuanya dari suku Bani Abdiddar, ya. Saking janjinya dia akan mempertahankan panjinya kaum musyrikin ini di depan Abu Sufyan dulu, ya. Yakni mereka semuanya satu rumah, baiti Abi Thalha, Abdullah bin Utsman bin Abdiddar. Qatalu jami'an haula liwa'il musyrikin, semuanya ini terbunuh, ya, di sekitar benderanya kaum musyrikin, karena membawa benderanya kaum musyrikin. Setelah itu bendera ini dibawa siapa? Tsumma hamalahu min Bani Abdiddar, kemudian dibawa oleh Bani Abdiddar yang lain, yakni Artah bin Syarahbil,
ya, Artah bin Syarahbil. Artah bin Syarahbil ini apa? Faqatalahu Ali bin Abi Thalib, tapi dia berhasil dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Waqila Hamzah bin Abdullah, ada yang mengatakan yang membunuh adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Summa hamalahu, kemudian orang yang kedelapan membawanya adalah Syuraih bin Qarid. Ya. Faqatalahu Qazman. Ya, dia dibunuh oleh orang namanya Qazman. Ya, orang Jawa nang Kasman, Kang Kasman. Ya, orang Jawa namanya Qazman. Ya, dia berhasil dibunuh Qazman. Siapa Qazman ini? Ya, tadi sahabat yang membunuh itu kita kenal semuanya rata-rata ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, kita familiar lah. Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, familiar. Siapa Qazman ini? Wa kana munafiqan qatilan ma'al muslimina hamiyah. Dia ternyata orang munafik yang ikut berperang bersama kaum muslimin karena dia ya menjaga kehormatannya. Kalau saya pulang melok Abdullah bin Ubay bin Salul, saya ketoro licik dan lain sebagainya, saya ikut. La anil Islam, dia berperang bukan karena Islam. Ya, Qazman. Tsumma hamalahu Abu Zaid Amr bin Abdi Manaf Al-Abdari. Kemudian orang ke-9 yakni Abu Zaid Amr bin Abdi Manaf Al-Abdari, ya, dibawa oleh dia. Faqatalahu Qazman, laki-laki berhasil dibunuh oleh Kang Qazman. Ya. Tsumma hamalahu walad, kemudian dibawa oleh anaknya Surahbil bin Hashim Al-Abdari, ya. Faqatalahu Qazman aidan, berhasil dibunuh oleh Kang Qazman lagi. Ya, hebat ini orang munafik satu ini ya. Tapi Allah mengabarkannya bukan karena Islam dia berperang. Ya, karena menjaga kehormatan diri, karena ingin disebut pahlawan. Kalau saya pulang, saya nanti pengejut. Ya, Qazman. 10 orang. Ya, fahaulai asyara min bani Abdiddar. Inilah 10 orang dari bani Abdiddar. Ya, dari orang yang membawa panjinya. Abadu an akhirhum, semuanya mati. Ya. Ya, mereka menempati janji mempertahankan panjinya sampai akhir hayatnya. Bahkan terbunuh semuanya pimpinannya. Ya. Walam yabqa minhum ahad yahmilul liwa. Tidak ada satupun di antara mereka yang selamat yang membawa panji ini. Fattaqaddama ghulamun lahu habashi ismuhu Shawwab. Lalu ya setelah itu dibawa siapa ini panjinya ini? Tiba-tiba ada seseorang anak kecil, anak muda yang ya maju. Dia adalah budak hitam namanya Shawwab. Namanya Shawwab. Ya, namanya Shawwab. Ya, fahamalahu liwa, dia membawa panjinya. Wa abadu min sunufis syuja'ah, dia menampakkan keberaniannya. Wasabat, dan keteguhan. Ma faqa bil mawali min hamalil liwa, yang melebihi tuan-tuannya tadi, ya, yang membawa panji. Alladzina qatalu qablahu, yang telah terbunuh sebelumnya. Faqad qatala hatta qata'an yadah, dia berperang terus sampai terpotong tangannya. Si budak hitam ini, Shawwab ini, terpotong tangannya pun dia fabarok ala liwa'i bisadrihi wa anuqihi, dia jepit ya, jepit benderanya ini dengan dada dan lehernya. Ya, inilah orang yang itu ya berjuang sungguh-sungguh. Sayangnya di jalan kekafiran. Li alla yasqutu, supaya benderanya tidak jatuh. Hatta qatala wa huwa yaqul, sampai dia terbunuh dan dia mengatakan Allahumma hal a'zartu, ya Allah apakah aku diampuni? Ya, sampai sempat seperti itu, ya, terbunuh seperti itu. Jelasnya dia mati kafir, tidak diampuni oleh Allah. Ya, sampai apa? Wa ba'da an qatala hadzal ghulam, setelah terbunuh orang ini, budak hitam ini, Shawwab ini, saqatal liwa 'alal ard, bendera ini ya terjatuh di tanah. Walam yabqa ahad yahmilu, dan tidak ada yang membawanya seorang pun, fa biqasal qitan, sehingga tetap tergeletak di tanah. Baik. Itu di medan sekitar, yang ini settingannya adalah kecamuknya di sekitar orang yang bawa bendera. Sekarang kita settingannya, pikirannya kita setting di yang lain. Bagaimana keadaan yang lain di daerah yang luar ya, jadi jauh dari sekitar bendera ini.
ya, wa bainama kana thaqalul ma'raba yaduru haula liwa'il musyrikin, tatkala terjadi perang yang seru ya di sekitar ya pembawa bendera kaum musyrikin, kanal qital marir yajri fi sairi naqad al ma'raka, dan peperangan ini ya menjalar di beberapa titik ya keseruannya. Wa kanat ruhul iman, dan roh iman itu qad sadat, telah menyeliputi sufuful muslimin, barisan kaum muslimin. Fantalaqu khilal, mereka menyerbu ke tengah-tengah junudus syirk ya, tentaranya orang-orang musyrik ya, sehingga mereka semuanya seperti apa, banjir bandang yang menerjang bendung-bendungan. Wahum yaqulun, dan tentara kaum muslimin ketika itu ya mengatakan amdi, bunuh, ayo bunuh, seperti itu ya, saking semangatnya. Kana dzalika syairul lahum yauma Uhud, inilah syiar pada hari Uhud ya. Faqatil hatta am'ana fin nas ya, kemudian aqbala Abu Dujana ya ma'luman bi'asabatihil hamra, majulah sang jagoan namanya Abu Dujana ya. Ingat Abu Dujana? Ingat ya, dia maju dengan membawa biasa ikat merahnya sudah dipakai. Berarti apa? Berperang sampai mati ya, habis-habisan. Maju dia. Akhadha bi sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dia maju dengan membawa ya pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikasih tadi ya. Bertekad apa? Ala adai haqqi, untuk menunaikan pedang ini ya. Apa haknya pedang ini? Yakni memukul setiap musuh sampai mereka takluk. Faqatala hatta am'ana fin nas, lalu dia berperang sampai masuk ke tengah-tengah manusia. Wa ja'ala la yalqi musyrikan illa qatalahu, tidaklah seorang musyrik yang berjumpa dengannya berhasil ditebas oleh dia ya. Wa akhadha yahadda sufuful musyrikin haddan, dia berhasil memporak-porandakan safnya orang-orang musyrik, barisan orang-orang musyrik. Qala Az-Zubair bin Awam, Zubair bin Awam menceritakan tentang Abu Dujana. Apa katanya? Wajadtu fi nafsi hina sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayfa famana'ani. Saya berkata pada diri saya sendiri, tatkala saya minta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pedangnya, dan ternyata beliau menolak untuk mengasih pedangnya pada diriku, kata Zubair bin Awam ya. Wa atahu Aba Dujana, dan ternyata dikasihkan ke Aba Dujana ya. Wa qultu ai fi nafsi, sejak itu saya mengatakan pada diri saya sendiri, ana ibnu Sofi ammadu, saya anaknya Sofia ya, anak pamannya. Wa min Quraisy, dan saya orang Quraisy. Wa qad qumtu ilai, saya menghadap kepada beliau. Fa sa'altuhu iyyahu qabbalahu fa atahu iyyahu wa tarakani. Saya menghadap beliau ya, sebelum Abu Dujana menghadap beliau. Lalu Abu Dujana menghadap, ternyata dikasihkan Abu Dujana dan beliau tidak mengasihkan pada saya ya. Wallah la anzur ma yasna, demi Allah tak delok Abu Dujana apa yang dia perbuat, layak enggak dia mendapatkan pedang ini. Saya ikuti dia terus ya. Fa'atba'ahu fa akhraja 'asabahu lahu hamra, lalu Zubair bin Awam ini mengikuti terus ya bagaimana gerak-gerik Abu Dujana selama peperangan, karena beliau merasa iri ya, iri dalam hal kebaikan ya. Kok enggak saya yang dikasih, kok Abu Dujana ini ya, bagaimana ini Abu Dujana berperang, bener enggak tak delok ya. Diikuti terus sampai Abu Dujana memakai ya, jadi ikat kepala merah. Lalu dia ya mengatakan, orang-orang Ansar mengatakan, waduh, akhraja Abu Dujana asabatul maut ya, Abu Dujana sudah memakai ikat kepala maut. Orang-orang sudah kenal, awas Abu Dujana sudah ndadi gitu loh. An Jamil mengatakan keluar, analladzi ahadani khalili, saya yang berjanji pada Rasulullah, pada sang kecintaanku. Wa nahnu bisafahalatin nakhil, dan kami telah berjanji di kaki gunung di bawah pohon kurma. Allah aqumud dahr fil kail,
ya, supaya selama-lamanya saya tidak di belakang. Adribu bisayfillah war rasul, saya akan memukul, menepaskan dengan pedangnya Allah dan Rasul. Ya. Faja'ala yalqa ahad illa qatalahu, sehingga dia tidaklah yang dijumpai oleh Abu Dujana seorang pun kecuali dia berhasil membunuhnya. Di satu pihak, wa kana fil musyrikin, ada di musyrikin itu rajulan, seorang rajul, ya, seorang laki-laki seperti Abu Dujana juga, yang menghadapi dia kalah terus, ya, kalah terus. Wah, ini bahaya juga ini. Lalu faja'ala kullu wahid minhuma yadnu min sahibi, sehingga keduanya ini akhirnya saling mendekat, ya. Fada'autu, kata Az-Zubair ini, saya berdoa, muga-muga kepethuk wong loro iki padha jagoane, seperti itu. Az-Zubair kan ngawasi terus, yo opo si Abu Dujana ini, kok sing dikek iku Abu Dujana. Ya, di kaum musyrikin juga ternyata ada orang yang menghadapi dia itu kalah terus, pasti terbunuh, terluka langsung disabet bunuh. Sehingga terdekat, kemudian fada'atullah ayyajma bainahuma faltaqiya, saya berdoa semoga Allah mempertemukan dua orang ini sehingga ketemu. Fakhtalafa darbatain, lalu keduanya itu saling memukul, ya, saling menebaskan pedangnya. Fadarabal musyrikun Abu Dujana fattaqahu bidarqatihi, lalu orang musyrik ini menebaskan, ya, pedangnya. Lalu apa yang terjadi para jamaah dimuliakan oleh Allah? Qadarullah, dapat ditepis dengan perisainya dan ditahan dengan pedangnya si Abu Dujana. Ya, lalu setelah itu apa? Fadarabahu Abu Dujana faqatalahu, maka Abu Dujana kemudian membalas, menebaskan pedangnya, berhasil membunuhnya. Lakoni, menang. Alhamdulillah. Summa am'ana Abu Dujana, kemudian masuklah lagi Abu Dujana fi hadis sufuf, ke tengah-tengah saf, ya. Hatta khalasa ila qaid niswa Quraisy, sampai dia jadi saking mewaju nih, tahu terus maju. Di barisan belakang kan ada cheerleader, masih ingat ya, pendukung perempuan gitu. Tembus ke sana gitu loh. Tembus ke sana, tembus ke pendukung perempuan, sampai ke pimpinannya orang perempuan. Wa huwa la yadri biha, dia nggak tahu kalau itu sudah tembus ke barisan orang perempuan para pendukung kafir Quraisy, ya, yang menabuh terbang, ya, menabuh duf untuk memberi semangat pada orang-orang Quraisy. Qala Abu Dujana menceritakan, ra'aitu insanan yakhmasun nas khamsan sadidan fasundatu lahu, saya melihat ada orang yang menikam manusia dengan tikaman yang sungguh-sungguh, ya. Jadi sing lanang perang melok wedok ini ternyata nggak hanya mendukung, melok-melok teko mburi nikam gitu loh. Lalu Abu Dujana ini mencegat dia. Falamma hamaltu alaihi saif, tatkala saya sudah mengacungkan pedang di hadapannya itu, ya, faidha imra'at, tiba-tiba saya tahu dia ternyata perempuan gitu loh, kata Abu Dujana. Fa akramtus saif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an adriba bi imra'ah, lalu saya memuliakan pedang beliau, pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk tidak membunuh perempuan. Saya membatalkan untuk menebaskan ini, ya. Wa kanat tilkal mar'ah hiya Hindun binti Utbah, ternyata perempuan itu adalah Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan, pimpinannya orang-orang, ya, perempuan. Zubair bin Awam menceritakan, karena dia terus mengikuti gerak-geriknya Abu Dujana, ra'aitu Abu Dujana, saya melihat Abu Dujana qad hamalas saif, dia sudah siap-siap menebaskan pedangnya ala mufarriq ras, jadi rambutnya ini ada pihak tengah ini, sudah di tengah-tengah gini loh, siap-siap, ya. Di atasnya Hindun bin Utbah sudah siap. Summa adalah saif anha, ternyata dia mengurungkan pedangnya. Fakultu, lalu saya mengatakan Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tentang alasan Abu Dujana untuk mencegah memukul. Ternyata menurut versinya Abu Dujana sendiri mengaku, saya menghormati pedangnya Rasulullah, tidak saya gunakan untuk membunuh orang perempuan. Ini tentang Abu Dujana di peperangan dia. Kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya,
Adapun Hamzah bin Abdul Muthalib, beliau ya berperang seperti singa yang terusik. Ya, ini jagoan kita, beliau adalah pahlawan kita, ya, Hamzah bin Abdul Muthalib yang sangat ditakuti oleh musuh. Ya, dia menyerang ke jantungnya orang-orang musyrik. Ya, bertempur ya yang tidak pernah dilihat pertempuran ini dan berhasil mencerai-beraikan kesatria-kesatria orang-orang musyrik. Ya. Seperti apa? Seperti pepohonan yang tertiup oleh angin puting beliung, ya, beliung, mereka semburat semuanya. Ya. Lalu apa? Lalu beliau juga terlibat idhafa ila musyarikatil fa'alah fi ibadati hamili ulawa'il musyrikin. Beliau juga terlibat dalam pembantaian para pembawa panji-panji musyrik. Ya, jadi beliau tadi juga berhasil membunuhi para pembawa panji kaum musyrikin. Ya, dan beliau berhasil membunuh juga kesatria-kesatria orang-orang musyrik ya yang lain. Hatta sara'a fahuwa fi muqaddamatil mubarazin. Sampai beliau terbunuh, posisi terbunuhnya itu berada di barisan paling depan, ya, kesatria-kesatria. Walakin la kama tasra'ul abtal wajhan liwajhihi fi maidanil qital. Tetapi terbunuhnya beliau tidak seperti orang pada umumnya, yakni berhadapan-hadapan di medan peperangan. Wa innama kama yahtalul kiram. Tetapi beliau terbunuh sebagaimana terbunuhnya jagoan. Jagoan itu biasanya terbunuhnya adalah tersembunyi, yakni beliau terbunuhnya ya tanpa diketahui berhadapan-hadapan, langsung terbunuh, tertancap ya nanti oleh tombaknya si Wahsy. Ya. Akhirnya ya beliau berperang sampai terbunuh, Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu keadaan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya. Tapi para jamaah dimuliakan oleh Allah, ini yang kita bacakan betapa ya serunya peperangan ini, dan kita itu membaca ini itu ya rindu ya. Andaikan menangi zaman itu ya, nikmat sekali. Toh akhirnya kita semuanya mati kan. Ya, kita milih mati ya mati seperti ini ya. Ini visualisasi. Jadi peperangan ini terjadi pada hari Ahad tanggal 7 Syawal pada waktu Riyaya Kupat ya, 7 Syawal ya. Tadi Kak Kopel Riyaya Kupat diiling-iling. Kapan terjadi perang Uhud? Riyaya Kupat 7 Syawal. Setelah beliau menata ini semuanya, kemudian siap-siap berhadapan. Ini visualisasinya Abu Bakar radhiyallahu an. Ini barisan kaum muslimin, putih dan hitam. Ini ahli panah dari kalangan perempuan. Ya, saf kaum muslimin dibariskan. Abu Bakar mengecek. Kemudian pasukan pemanah menempati pasukannya 50 orang, pimpinannya Abdullah bin Zubair. Di sebelah tenggara ya. Bukit kecil ya. Baik, Abdullah bin Zubair ngetes jarak jauhnya, jangkauan dari panahnya, dites dulu. Nah, sampai segitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi cirinya beliau di perisainya ada sayapnya burung, ada bulunya burung. Itu berdasarkan hadis ya. Rasulullah memerintahkan kalian untuk tetap di tempat kalian. Jangan berpindah. Walaupun kalian melihat kami dibantai seperti burung mematok makanannya. Dilihat oleh Hamzah ya. Ini pesan Rasulullah supaya tetap di sana. Ini barisan kaum musyrikin. Ini visualisasinya Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Nanti masuk Islam ini. Akhir Fathul Mekah. Ini Abu Sofyan, visualisasinya Abu Sofyan, pimpinannya. Ini Wahsy yang ditugaskan untuk membunuh Hamzah. Dia mengincar Hamzah.
karena ingin merdeka saja, tidak ada motif apapun. Dan nanti akhirnya dia berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzab sesudah masuk Islam. Jadi seperti itu. Ini visualisasinya Umar, sebelah yang ditepuk adalah Ali bin Abi Thalib. Ini Khalid bin Walid, pimpinan pasukan berkuda, nanti masuk Islam. Ini Abu Ubaidah, ya, ahadun ahad, ahadun ahad. Inilah Talha bin Abi Talha, menantang Mubarozah untuk duel. Ayo duel. Majulah jagoan kita, Ali bin Abi Thalib, dengan pedang Zulfikarnya bermata dua, ya, bukan gitarnya Rhoma Irama, ya. Inilah pedang Zulfikar, sekarang ada di Museum Turki, ya. Demi Allah, saya tidak akan meninggalkanmu sampai mengirimmu ke neraka dengan pedangmu, atau kau yang mengirim saya dengan pedangmu ke surga. Ya, kecewa mereka, ternyata jagoannya semudah itu dikalahkan. Ya, dia minta supaya tidak disembelih atas nama keluarganya. Kamu masih keluarga saya, jangan bunuh saya. Ya. Tapi itu sudah beracun, biasanya sudah meninggal nanti beberapa. Ahadun ahad. Ya, syiarnya adalah ahadun ahad. Ya, ini orang yang tertinggal. Ya, tadi Abu Talha. Kenapa kamu tidak membunuhnya? Dia anak paman saya. Ya, dia meminta atas hubungan ya rahim. Ya. Lalu sudah setelah duel satu persatu, ya seperti tadi, ini pimpinannya Hindun, di belakang sudah terdengar untuk menyemangati tentara kaum musyrikin. Ya. Saya cepatkan, langsung maju. Ditunggu sampai panah memancap tadi, ya, karena itu jangkauan panahnya. Dilihat, tunggu sama Hamzah, komandannya. Nah, tunggu sampai tanah ini. Kalau sudah sampai tanah ini baru dipanah, karena sampai situ panahnya. Sudah disuruh siap-siap sama Hamzah. Abdullah bin Zubair memimpin pasukan untuk memanah. Ya, hujan panah. Ya, Ikrimah, hujan panah. Mereka semuanya tercengang. Ya, kita menang memang di awal. Umar bin Khattab tangannya kiri, ya, kidal. Memang hadisnya beliau kidal, tapi makannya tangan kanan. Umar bin Khattab itu kidal. Lalu maju seperti ini. Tugasnya pasukan pemanah tetap di sana. Ya. Orang-orang musyrik, ya, kaget dengan strategi perang kaum muslimin. Mereka tinggal memanah. Sehingga pada awalnya itu mereka kalang kabut sekali, ya, orang-orang musyrik. Ya, Hamzah bin Abdul Muthalib ini menepas di tengah, ya, Ali bin Abi Thalib.
Ya, Umar bin Khattab dengan tangan kirinya yang kuat. Sudah cukup ya. Dia langsung, si Hindun itu mengatakan, jika kamu terus maju, ya akan saya peluk, saya ya hamparkan tikar. Jika kamu mundur, akan saya cerai tanpa cinta. Yang kemarin ya, terus ternyata banyak yang mundur. Nah, kemudian nanti kita lanjutkan sebagaimana kita kenal, pada awalnya kita menang, ternyata orang-orang pasukan pemanah lupa akan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi para jamaah dimuliakan Allah, sudah gerimis maka bubar, misbar ya layar tancapnya. Kita lanjutkan pelajaran yang pertama. Kemuliaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tadi mengenal bagaimana mereka itu semuanya, para sahabat ini di samping pintar agama, tapi mereka juga ketika berperang juga pahlawan ya. Az-Zubair bin Awam ya, beliau adalah salah satu termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga ya. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas ya, Abu Ubaidillah, kemudian Abdurrahman bin Auf, Talha ya, kemudian Az-Zubair bin Awam. Ini 10 orang sahabat senior yang dijamin masuk surga. Ya, termasuk Az-Zubair bin Awam ini masuk Islam itu umur 15 tahun ketika itu ya. Beliau ikut di Darul Arqam tatkala ya dakwah masih sembunyi-sembunyi. Ini Az-Zubair. Az-Zubair ini wafatnya di zamannya Ali bin Abi Thalib pada waktu perang Jamal. Jadi perang Jamal itu beliau itu sadar ketika itu, wah ini fitnah ini. Beliau mengundurkan diri dari peperangan ya, kemudian ketika sholat ditikam oleh pasukan di pihaknya Ali bin Abi Thalib. Ketika perang Jamal itu kan Ali melawan Aisyah radhiyallahu anhu, kan kita tidak bahas. Allah telah menyelamatkan tangan kita dari darah, kita harus menyelamatkan mulut kita dari itu hanyalah fitnah ya, semuanya mereka ahlu surga ya. Itu Zubair. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas juga itu umur 17 tahun masuk Islam, dan sejak umur 17 tahun sudah menekuni panah. Jadi menekuni panah. Jadi ya, mulai awal ya. Jadi kalau peperangan Uhud ini sekitar tambah 15 tahun. Jadi umurnya sudah 32 tahun, itu sudah 15 tahun menekuni panah. Ya, maka mahir. Ya, jenengan yang sekarang masih setahun belum misalnya, tunggu 15 tahun lagi ya. Nanti panah tepak tenggorokan seperti musuh tadi ya. Jadi musuh tepak tenggorokan dan sebagainya. Allah Ta'ala sabar ya. Sabar. Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain sebagainya. Abu Ubaidillah itu juga sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, beliau wafat di zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Tatkala diutus untuk menaklukkan Syam, beliau kena penyakit yang sedang mewabah di Syam sana. Ya, itu para sahabat. Maka ya sungguh naif, sungguh keterlaluan orang-orang yang mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum. Padahal mereka berjuang ikhlas lillahi ta'ala, tidak mencari apapun ya. Ini pentingnya kita belajar sirah. Supaya apa? Tidak mengecilkan peran sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa mereka itu berkorban nyawa, tenaga, semua yang dia miliki untuk Allah dan Rasulnya. Sehingga diantaranya apa? Diantaranya kita bisa memeluk Islam seperti ini ya. Yang kedua para jamaah dimuliakan Allah, di antara sifat baik bangsa Arab itu berpegang teguh pada janji ya. Lihat ya, Abdiddar tadi berpegang teguh, itu sifatnya orang Arab yang ini dipelihara kalau baik ya. Rasulullah SAW itu bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Jadi saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi akhlak-akhlak yang baik oleh beliau disempurnakan ya, dimasukkan ya, artinya dipoles dengan indahnya Islam. Kemudian yang ketiga para jamaah dimuliakan Allah, kita harus meluruskan niat dalam berjihad untuk menjaga keikhlasan. Jangan seperti Kang Kasman tadi, Qosman tadi, Eman berjihad seperti itu. Hati-hati, banyak loh yang berjihad itu karena sungkan ketika berangkat. Jangan sampai gitu ya, izin khawatir gak diharani misalnya gak berguna untuk Islam dan lain sebagainya, harus dijaga. Karena diantara yang paling pertama dihisab itu, yang pertama itu mujahid ya, yang kedua itu qori, yang ketiga para dermawan, orang yang suka ngasih. Jadi di awal hisab itu banyak yang ketipu. Jadi seorang mujahid ditanya oleh Allah nanti,
Kamu berjihad karena siapa? Karenamu ya Allah, bohong. Kamu ingin disebut sebagai seorang pahlawan, pemberani. Kemudian orang yang ahli Quran, kamu baca Quran karena apa? Karenamu ya Allah, bohong. Kamu karena ingin dipuji, ingin disebut sebagai qori. Ya. Kemudian orang yang suka derma, ya, kamu berderma karena siapa? Karenamu ya Allah, bohong. Kamu ingin disebut sebagai dermawan. Maka meluruskan niat ini ya perlu, ya harus dijaga. Karena setan ini ya tidak henti-hentinya untuk membelokkan niat kita, menghilangkan keikhlasan kita. Nah, ini para jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara yang dapat kita ambil pelajarannya. Wallahu taala alam. Sebelum salat Isya ada yang ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada kita akhiri ya. Taib, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari saya. Saya mohon ampun pada Allah, mohon maaf kepada para jamaah. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.